Kenapa sih pendosa itu bisa hidup kaya dan juga berlimpah? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait kenapa sih ada seorang pendosa itu hidupnya bisa enak, bisa berkecukupan, bisa berlimpah, dan segala keinginan itu seolah-olah bisa terpenuhi. Nah, mungkin Anda sudah pernah menjumpai orang-orang seperti itu, atau mungkin contoh gampangnya adalah itu para koruptor, ya kan? Para koruptor kan mereka pendosa, ya, meraup uang rakyat dan seterusnya. Kenapa hidupnya baik-baik saja secara materi, secara finansial, secara keuangan. Bahkan ketika di penjara pun itu penjaranya seolah-olah nyaman, ya kan, seperti hotel dan seterusnya. Nah, begini sahabat. Tidak ada ketentuan bahwa orang yang hidupnya berlimpah, orang yang hidupnya kaya raya itu harus baik-baik saja secara akhlak atau secara karakter. Ini terkait dengan secara finansial ya sahabat, atau secara keuangan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah benar kekayaannya itu atau keberlimpahnya itu bisa jangka panjang. Itulah pertanyaannya. Dan apakah mereka itu bisa bahagia? Itu juga pertanyaannya. Jika Anda ya merasa bahwa saya jadi orang yang tidak baik sajalah, yang penting saya bisa hidup enak, bisa berlimpah, bisa kaya raya. Nah, jika pilihan Anda seperti itu, ya silahkan Anda jadi maling lah, Anda jadi koruptor lah, Anda jadi perampok lah, dan seterusnya. Tetapi dipastikan batin Anda tidak bisa bahagia sahabat. Karena itu pasti ada pertentangan, ya. Hati Anda akan bergejolak. Dan Anda melakukan suatu kesalahan, dan tentu saja Anda akan merasa terbebani, terbebani seumur hidup, bisa saja seperti itu. Nah, namun di sisi lain bisa saja orang yang Anda anggap sebagai pendosa, dia melakukan berbagai macam amalan ataupun melakukan kebaikan-kebaikan di masa lalu, atau mungkin mereka itu atau orang-orang yang Anda anggap pendosa itu, mereka punya kebaikan-kebaikan yang tidak Anda tahu. Sehingga yang Anda lihat adalah orang itu melakukan kejahatan, orang itu melakukan kesalahan, baik secara sosial ataupun secara norma agama dan seterusnya. Tetapi di satu sisi bisa saja orang yang Anda anggap jahat, orang yang Anda anggap jelek, orang yang Anda anggap buruk tabiatnya, dia melakukan satu hal yang tidak Anda tahu, yaitu kebaikan yang disembunyikannya. Sehingga kebaikan yang disembunyikannya itulah yang bisa mendatangkan atau membuat dirinya hidup berlimpah. Maka dari itu, kita sebagai manusia, jika ingin hidup nyaman, hidup bahagia, ya kan, maka kita perlu yang namanya berlatih untuk husnudzon. Kalau misalnya Anda bersuudzon terus-menerus, Anda menyakiti diri Anda sendiri. Otomatis ketika Anda berburuk sangka, maka ada rasa ketidaknyamanan dalam diri Anda, ya kan? Belum lagi atensi Anda pada keburukan. Kalau atensi Anda pada keburukan, hal-hal jelek, maka itu akan kembali pada diri Anda sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Anda ingin hidup berlimpah, ya, hidup kaya, lahir batin, ataukah tidak? Jika memang Anda ingin hidup kaya, lahir batin, maka taburkanlah kebaikan. Dan yang terpenting adalah minat Anda pada kekayaan atau keberlimpahan. Karena memang ada beberapa orang yang hidupnya baik-baik saja secara batin, ya kan, tapi tidak berlimpah.
Kenapa bisa seperti itu? Ya bisa saja minatnya bukan keberlimpahan pada materi, pada keuangan, pada finansial, tetapi minatnya adalah pada ketenangan jiwa, ketenangan batin. Meskipun jika kalau diatensikan pada keberlimpahan, maka hidupnya bisa berlimpah. Tetapi orang tersebut tidak minat pada keberlimpahan, tidak minat pada kekayaan. Dia merasa bahwa saya hidup seperti ini sudah merasa cukup kok. Ya sudah. Karena sudah merasa cukup, ya minatnya tidak pada kekayaan, tidak pada keberlimpahan. Minatnya hanya hidupnya serba cukup, sederhana, seadanya, baik-baik saja. Ya sudah, tidak masalah. Karena setiap orang itu minatnya beda-beda. Beda lagi kalau misalnya orang yang hidupnya berlimpah, orang yang hidupnya kaya, kalau minatnya pada kekayaan, entah dia sebagai seorang pendosa ataukah tidak, ya hidupnya akan berlimpah. Dia akan melakukan berbagai macam cara, entah itu cara yang baik ataukah cara yang tidak baik, untuk bisa hidup berlimpah dan lebih berkecukupan dan kaya raya. Nah, jadi ada dua hal di sini sahabat yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah jangan terlalu berburuk sangka pada orang yang Anda anggap pendosa. Ya kan? Bisa saja di situ ada kebaikan yang tidak kita tahu yang dilakukannya. Sehingga kebaikan-kebaikan itulah, dan dia berminat pada kekayaan atau keberlimpahan. Kebaikannya bisa mendatangkan keberlimpahan, bisa mendatangkan kemudahan rezeki, bisa mendatangkan kekayaan dalam hidupnya. Nah, kemudian yang kedua adalah karena memang kalau misalnya memang itu adalah orang pendosa, kalau sudah minat pada kekayaan, minat pada keberlimpahan, maka hidupnya pun juga akan berlimpah. Terlepas dari yang dilakukan itu cara yang baik atau tidak, cara yang halal ataukah tidak. Tetapi kalau misalnya minatnya pada kekayaan, keinginannya pada keberlimpahan, maka hidupnya bisa berlimpah. Hanya saja, apakah Anda ingin seperti itu? Berlimpah secara materi, tetapi secara batin Anda tersiksa? Tentunya tidak kan? Itu sebabnya, apa yang saya sampaikan, video-video saya yang sudah saya posting di YouTube dan saya ajarkan kepada Anda untuk bisa menjadi hidup berlimpah baik secara lahir maupun batin, maka ya sudah, gunakan cara-cara yang baik saja. Karena saya yakin bahwa hukum karma, hukum tabur tuai itu pasti ada. Kalaupun Anda lihat orang-orang pendosa saat ini sedang berlimpah, berkelimangan harta, tetapi bisa saja suatu saat, entah kita tidak akan tahu, bisa saja keturunannya itu akan menuai hasil keburukan yang sudah ditanam oleh orang-orang terdahulunya. Maka dari itu sahabat, jika Anda ingin hidup yang makmur, hidup yang berlimpah, lakukan kebaikan. Kalaupun selama hidup Anda tidak menuai hasilnya, maka anak keturunan Anda yang akan menuai hasilnya sahabat. Karena itu adalah menjadi tabungan energi, saldo yang baik, saldo yang positif, yang suatu saat bisa kita tuai, bisa kita cairkan. Entah mungkin yang mencairkan diri kita suatu saat nanti, atau mungkin anak keturunan kita. Intinya adalah berbuat baik saja, karena kebaikan akan menuai kebaikan yang lain. Hal positif akan menuai hal positif yang lain, dan itu bisa kita dapatkan, bisa saja tidak di dunia tapi di dunia yang lain, dimensi yang lain. Itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.